Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Ibu akan membahas latihan soal-soal tentang barisan aritmetika. Pelajaran matematika kelas 8. Soal 1. Ya. Perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, ada 4 barisan bilangan nih. Barisan bilangan yang termasuk barisan aritmetika adalah Oke. Yuk, ingat lagi apa itu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang cirinya atau polanya itu ditambah-tambah dengan suatu bilangan yang tetap, yang disebut beda. Oke, jadi cirinya itu adalah tambah-tambah bilangan yang tetap. Nah, ya udah, kalau gitu kita cek keempat barisan bilangan ini mana yang mempunyai ciri seperti itu. Oke, yang pertama 1 ke 3/2. 3/2 itu 1,5 ya. 3 bagi 2, 1,5. Jadi 1 ke 1,5 berarti tambah setengah ya. Lalu 1,5 atau 3/2 ke 2 tambah setengah dong. Lalu dari 2 ke 5/2. 5 bagi 2 itu 2,5. 2 ke 2,5 berarti tambah setengah juga. Lalu 2,5 atau 5/2 ke 3 itu tambah setengah juga. Oke. Nah, barisan aritmetika bukan? Iya, betul. Barisan aritmetika ya. Dengan beda sama dengan tengah. Oke, jadi ini benar barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Nah, yang kedua ada 1 lalu ke 3 itu tambah 2 ya. 3 ke 6 itu tambah 3. 6 ke 9 tambah 3 juga. 9 ke 12 tambah 3 juga. Nah, barisan aritmetika bukan nih? Iya, bukan ya. Ini bukan barisan aritmetika. Karena walaupun dari 3 ke 12 nih, selalu ditambah 3, tapi ini 1 ke 3 tambah 2. Jadi nggak sama gitu tambah-tambahnya. Sedangkan barisan aritmetika itu polanya harus ditambah-tambah dengan bilangan yang selalu tetap gitu. Oke, yang ketiga. 1 ke 5 tambah 4, 5 ke 9 tambah 4, 9 ke 13 tambah 4 lagi, 13 ke 17 tambah 4 lagi. Oke, barisan aritmetika beda sama dengan 4. Yang keempat, 1 ke 3. Oke, ini tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. Ya, 6 ke 10 tambah 4. 10 ke 15 tambah 5. Tambah-tambahnya nggak tetap. Ya, jadi ini bukan barisan aritmetika. Gitu. Jadi jawabannya adalah barisan 1 dan yang ketiga. Soal kedua. Rumus suku ke N barisan aritmetika 8, 14, 20, 26, 32 seterusnya adalah Oke, jadi ini adalah barisan aritmetika. Ya, kita cek dulu. Ini tambah 6, 14 ke 20 tambah 6, 20 ke 26 tambah 6. Oke, ini merupakan barisan aritmetika dengan beda 6. Ya, bedanya sama dengan 6. Suku pertamanya atau A atau U1 itu adalah 8. Sekarang yang ditanya rumus suku ke N. Nah, rumus suku N barisan aritmetika adalah suku pertama atau A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Ya, dengan A adalah suku pertama, lalu N adalah urutan sukunya, lalu beda adalah beda dari barisan bilangannya. Nah, karena ditanya rumus suku ke N aja, kita nggak dikasih N-nya berapa, ya udah kita masukin nilai A dan B aja. A-nya 8, masukin.
N-nya tetap dikurang 1 dikali bedanya 6. Oke, kali ini ke dalamnya N-1 kali 6, caranya berarti 6 dikali ke N, 8 ditambah positif 6N berarti. Lalu 6 dikali ke min 1, min 6. Sehingga 6N, 8 dikurang 6, positif 2. Nah, udah sampai situ ya, nggak bisa dijumlahin ya, karena ini beda jenis. Gitu. Jadi sampai sini, ini adalah rumus suku ke N untuk barisan aritmetika yang ini ya. Oke. Soal ketiga. Diketahui barisan bilangan 17, 19, 21, 23, 25, seterusnya. Suku ke 100 barisan tersebut adalah. Nah, kita cek dulu. Ini barisan bilangannya, barisan bilangan aritmetika kah? 7 ke 19 itu tambah 2, 19 ke 21 tambah 2 juga, 21 ke 23 tambah 2 juga, 23 ke 25 tambah 2 juga. Berarti ini barisan aritmetika ya, barisan aritmetika. Berapa A-nya? A-nya atau suku pertamanya adalah 17, lalu B-nya berapa? B-nya atau bedanya itu adalah 2 ini, tambah-tambah 2 kan? Nah, sekarang ditanya suku ke 100. Berarti rumus suku ke N dari barisan aritmetika yang kita pakai. Dengan N, urutan sukunya yang diminta adalah urutan ke 100. Apa sih rumusnya tadi? UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Dengan N 100, jadi kita ganti N-nya 100 sama dengan A-nya ganti 17 ditambah 100 dikurang 1 dikali bedanya 2. Gitu. Oke, berarti 17 ditambah 2 kali 100, 200, 2 kali min 1, min 2. 17 dikurang 2 aja yang gampang. Berapa tuh? 15 ya. 15 ditambah 200, 215. Nah, berarti suku ke 100 untuk barisan aritmetika ini adalah 215. Gitu ya. Soal keempat. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan U5 7 dan U8 13. Suku ke-20 adalah. Oke, jadi ini udah dikasih tahu bahwa barisannya adalah aritmetika. Cuma kita nggak dikasih tahu bilangan-bilangan pada barisannya semua, cuma ada 2 buah nih, U5 dan U8. Ditanya U20. Coba kita coba logikanya dulu ya. U5. Setelah U5 itu ada U6 ya. Setelah U6 ada U7. Setelah U7 ada U8. Nah, deket sih ya. Jadi mungkin kita bisa coba tebak. Jika nilai U5-nya adalah 7, sedangkan U8-nya adalah 13. Ya. Barisan aritmetika itu dia cirinya, ini kan barisan aritmetika nih ceritanya ya. Cirinya adalah setiap sukunya itu ditambah-tambah dengan bilangan yang sama. Tetap gitu, yang disebut beda. Jadi ya kita coba-coba aja. Dari U5 ke U6 ditambah bilangan yang sama dengan U6 ke U7 dengan U7 ke U8 sehingga dapat 13 gitu. Berapa sih? Coba tambah 1. 7 tambah 1 8. 8 tambahin 1 9. 9 tambah 1 enggak pas 13. Berarti enggak tepat nih 1 bedanya ya. Nah, kita coba yang lain. 7 ke U6 kalau kita cobain tambah 2 dapatnya 9. U6 ke U7 9 tambahin 2 juga dapatnya 11.
Nah, U7 ke U8 tambahin 2 juga. 11 tambah 2 cocok 13. Ya udah. Berarti 2 adalah bedanya gitu ya. Nah, gimana? Jelas ya? Atau bisa juga gini. Kalau barisan aritmetika itu cirinya ditambah-tambah dengan suatu bilangan yang tetap antar sukunya yang kita sebut beda, berarti kan dari U5 ke U6 itu ditambah dengan suatu bilangan beda yang kita simbolin B gitu ya. Lalu U6 ke U7 tambahin beda lagi kan angka yang sama sama yang sebelumnya. Lalu U7 ke U8 tambah B juga bilangan yang sama lagi gitu. Berarti dari 13 ini itu kan didapatnya dari 7 ditambah 3 buah B. Iya nggak? Nah, iya gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa hitung B-nya. Kalau 7 tambah nilai 3B adalah 13, berarti nilai 3B adalah 13 dikurang 7 ya kan? Atau langsung aja berarti nilai B-nya 13 kurang 7 itu dibagi 3. Tuh. 13 kurang 7 dibagi 3 berapa? 13 kurang 7, 6 dibagi 3 sama dengan 2 juga. Tuh. Jadi bedanya dapat 2. Itu ya. Nah, itu logikanya benar. Jadi udah nemu B-nya terus gimana dong? Kita kan ditanya U20 ya? Oke, yang ungu deh. Nah, ditanya U20. Nah, kita ada U8 nih. Suku terakhir yang kita tahu kan U8. Kalau ditanya U20, ini artinya nih dari U8 sampai ke U20, kita tuh nambahin berapa kali beda sih gitu. Berapa kali beda gitu kita harus tambahin biar sampai ke U20. Kalau tadi dari U5 ke U8 kita nambahinnya 1, 2, 3 beda. Berarti dari U8 ke U20 ada berapa kali beda nih yang harus kita tambahin. Nah iya, 12 benar, 12. Atau ya selisih indeks sukunya aja nih. Kalau tadi U5 ke U8 berarti 3 kali beda kan 8 kurang 5 kan. Nah kalau gitu dari U8 ke 20 berapa beda? Ya 20 kurang 8 aja. 12 kali beda gitu. Ya, jadi U20 ini bakal didapat dengan cara menambahkan 13 ditambah U8 ya 13. Oke, jangan di sini ya. Di sebelahnya aja. Jadi kalau dari U8 ke U20 nilai U8 13 itu ditambahin 12 kali beda gitu kan. Berarti nulisnya gini. Ini kita belum tahu nih ceritanya. Jadi U20 itu berarti sama dengan U8 ditambah 20 dikurang 8, 20 dikurang 8 beda gitu ya. Nah, atau U8 ditambah 12 beda. Nah, berapa sih nilai U8-nya? 13 kan? Nih. Lalu ditambah 12 kali beda. Berapa tadi bedanya? 12 kali 2. Ya kan? Berarti kali dulu. 13 ditambah 12 kali 2, 24. Berarti 37. Gitu. Jadi nilai U20-nya adalah 37. Tuh. Oke, bisa dipahami ya. Atau ibu punya cara kedua. Cara 2. Nah, cara kedua
kita pakai rumus suku ke N untuk setiap bilangan atau suku yang diketahui di soal tadi. Nah, yang diketahui kan ada tadi U5 ya. U5 itu apa rumus ininya? Rumus sukunya berarti suku kelima. Ini kan barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika itu rumus suku ke N-nya adalah A ditambah N dikurang 1 kali beda kan. Jadi kalau N-nya 5 berarti bedanya 5 kurang 1 kali beda gitu kan. Nah berarti 4 beda. Berarti U5 itu adalah A plus 4 kali beda. Ya, N di sini N kurang 1. Berarti kalau di sini 5, berarti di sini 5 kurang 1 yaitu 4. Lalu ini adalah berapa bilangannya? U5 adalah 7. Nah, ini 7. Lalu kedua ada U8 kan yang diketahui. U8 itu berarti rumusnya adalah A plus 8 kurang 1 kali beda, yaitu 7 beda. Sama dengan 13 bilangannya kan. Nah, coba deh perhatiin. Kita punya 1, 2 persamaan 2 variabel dalam A dan B. Ini kan kita punya 2 buah persamaan dalam A dan B. Nah, ini namanya SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kedua persamaan ini memiliki nilai A dan B yang sama. Kedua persamaan ini bisa dikurangin atau ditambahin untuk kita sederhanain gitu, untuk mencari nilai salah satu variabel. Kita kurangin aja ya. Nah, kenapa dikurangin? Biar tujuannya si A-nya habis. Nah, A kurang A kan jadi 0. Jadi nanti tersisa B, bisa dicari nilai B-nya. Oke, kita kuranginnya ke atas saja boleh ya. Kuranginnya ke atas. A kurang A kurang A habis. Lalu 7B kurang 4B, 3B. Biar positif gitu. 13 kurang 7 itu 6. Kalau 3B sama dengan 6, atau 3 kali B sama dengan 6, berarti nilai B adalah 6 bagi 3, yaitu 2. Nah, ini sama seperti tadi ya, cuma ini cara kedua gitu. Nah, kalau udah ketemu B-nya, nah kayak tadi lagi sih nyari U20-nya gitu ya. Jadi U20-nya langsung aja kita punya U8 ditambahin aja dengan 12 kali beda gitu. Bedanya kan 2. Jadi caranya sama kayak tadi. Nanti akan dapat juga 37 ya kan. Jadi 13 tambah 12 kali 2. Nah, dapatnya 37 juga. Tapi gimana kalau yang ditanya itu berapa suku pertamanya? Berapa suku pertamanya misalnya? Ditanya suku pertama. Atau kamu mau nyari aja dulu suku pertamanya gitu. Nanti nyari U20, kamu pakai rumus A ditambah 20 kurang 1, 19B gitu, boleh juga. Ya, jadi kalau mau nyari U1 dulu, U1 itu kan nilai A ya. Nah, kita punya 2 persamaan nih. Pilih aja salah satu yang ada A-nya sama B-nya. Bisa yang pertama ini, bisa yang kedua ini. Nah, misalkan yang pertama. Di situ kan katanya A tambah 4B 7 kan. B-nya kita udah nemu 2 nih. Berarti A tambah 4 kali 2 sama dengan 7. Berarti A ditambah 8 sama dengan 7. Berapa A? Berarti A sama dengan 7 kurang 8 ya. Sama dengan min 1. Nah, bisa juga. Ya, jadi kalau ditanya suku pertama nih, udah kayak gini caranya. Nah, A-nya min 1. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.